Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5 SD Muhammadiyah 2 Bojonegoro, apa kabar? Kali ini kita ketemu lagi dengan Ustazah Iza. Masih dengan Ustazah Iza. Kali ini kita belajar lagi bahasa Arab dengan materi berikutnya setelah kita pelajari materi yang sudah lalu. Minggu lalu kita sudah belajar tentang bahasa Arab dengan judul Madza amilta. Masih ingat pelajaran yang lalu tentang Madza amilta? Apa artinya Madza amilta? Apa yang kamu lakukan? Nah, di sana kita sudah melihat atau kata yang terdiri atau yang biasa dilakukan setiap hari yang berhubungan dengan madza amilta. Di antaranya adalah ada kata akala. Kemarin sudah kita artikan, ada akala yang berarti makan, syariba berarti minum, kataba artinya menulis, qara'a berarti membaca, kanasa menyapu, dan ghosala mencuci. Dari kalimat-kalimat atau kata-kata berikut tadi, kita akan pelajari satu persatu apa atau bagaimana penggunaannya dalam sebuah kalimat. Nah, kalian nanti bisa perhatikan apa dan bagaimana kita menggunakan kata-kata ini dalam bentuk kalimat. Kita ikuti selanjutnya. Di situ ada, perhatikan gambar berikut yang terlihat di layar monitor. Di situ terdapat sebuah gambar seorang anak yang sedang membaca. Ada percakapan dari Umar dan Ahmad. Umar mengucapkan kepada Ahmad, "Madza amilta?" Apa yang kamu lakukan, Umar? Ahmad menjawab, "Qara'tul Qur'ana." Aku sedang membaca Al-Quran, jawabnya Ahmad. Nah, di situ ada kata qara'a. Qara'a apabila dia menggunakan untuk kata dia, isimnya, atau kata ganti dia. Tapi untuk kata ganti saya ada kata tu di situ. Jadi diganti dengan qara'tu, bukan qara'a lagi, tapi qara'tu. Yang dibaca apa? Al-Quran, berarti qara'tul Qur'ana. Setiap objek pasti berakhiran dengan fathah, seperti kata Al-Quran bukan qara'tul Qur'anu, tetapi pakai a, karena dia merupakan objek atau maf'ul bih. Makanya itu bukan lagi dibaca qara'al Qur'an, melainkan qara'tul Qur'ana, artinya aku sedang membaca Al-Quran. Selanjutnya di sampingnya ada lagi Utsman dan Yusuf sedang berbicara. Kemudian Utsman bertanya kepada Yusuf, "Madza amilta?" Apa yang kamu lakukan, Yusuf? Yusuf menjawab, karena Yusuf sedang menulis di papan tulis, dia menjawab, "Katabatul darsal lughatul arabiyyatu." Nah, di sini juga bukan kalimat kataba, melainkan kata betul. Kata betul artinya aku sedang menulis. Tapi kalau kataba berarti dia sedang menulis. Karena ini bercakap-cakap, makanya dia menjawab kata betul. Kata betul darsal lughatul arabiyyah. Aku sedang menulis buku bahasa Arab. Selanjutnya ada kalimat lagi pada gambar. Perhatikan gambar yang berikut ini. Di situ ada anak yang sedang makan bersama. Ada Hanif dan Ihsan. Mereka sedang bermakan dan sedang bercakap-cakap. Kemudian Hanif bertanya, "Madza amila Zaid?"
Apa yang dilakukan Zaid? Zaid itu temannya bernama Zaid. Makanya Hanif bertanya kepada Ihsan, Mada amila Zaid? Apa yang dilakukan Zaid? Ihsan menjawab, Akala Zaidun arruza fil mat'ami. Zaid makan nasi di dapur atau di ruang makan, maaf. Jadi akala Zaidun arruza fil mat'ami artinya Zaid sedang makan nasi di ruang makan. Karena ini Zaid itu kata gantinya dia, makanya dia tetap pakai akala, bukan lagi akal tuh, tapi memakai akala. Karena kata gantinya adalah dia, bukan saya. Yang ditanyakan adalah Zaid atau kata ganti orang ketiga. Makanya tetap akala. Akala Zaidun arruza fil mat'ami. Zaid sedang makan nasi di ruang makan. Di sampingnya ada Zainab dan Aminah. Zainab sedang bertanya kepada Aminah, Mada amilat Fatimah? Zainab menanyakan Fatimah kepada Aminah. Mada amilat Fatimah? Apa yang dilakukan Fatimah? Dia tanyanya kepada Aminah. Kemudian Aminah menjawab, Syaribat Fatimah bil julusi. Fatimah minum sambil duduk. Karena itu Fatimah itu perempuan, makanya kata gantinya atau kata kerjanya menjadi syaribat, bukan syaribah. Kalau syaribah itu untuk laki-laki, tapi karena Fatimah itu perempuan, makanya menggunakan tak di belakangnya, maka jadi syaribat. Syaribat Fatimah bil julusi. Fatimah minum sambil duduk. Di sini ada lagi gambar yang terakhir, yaitu seorang anak sedang menyapu di kelas, Khadijah dan Zahra. Kemudian si Khadijah bertanya kepada Zahra, Mada amilti? Apa yang kamu lakukan? Ti itu untuk kata ganti kamu perempuan. Kalau kamu laki-laki, amilta. Tapi kalau kamu perempuan menjadi amilti. Mada amilti? Khadijah bertanya, apa yang kamu lakukan, Zahra? Zahranya menjawab, Kanastul fasla, aku sedang menyapu kelas. Kalau kanasa itu untuk dia, tapi kalau saya menjadi kanastu, maka dia menjawab, Kanastul fasla, aku sedang menyapu kelas. Selanjutnya ada gambar sedang mencuci tangan atau sedang membersihkan tangannya. Aisyah berbicara kepada Ruqayyah. Aisyah bertanya, Mada amilti? Apa yang kamu lakukan? Ruqayyah menjawab, Ghasaltu yadayya fil hammami. Aku mencuci tanganku di kamar mandi. Ghasaltu artinya aku mencuci. Nah, kalau ghasala itu artinya dia mencuci. Karena ini pertanyaannya kepada orang pertama, maka dia menjawab ghasaltu yadayya fil hammami. Aku mencuci tanganku di kamar mandi. Nah, dari sekian yang sudah kita pelajari tadi, ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan, bahwa setiap kali isim atau kata kerja itu bisa dirubah dari siapa yang menggunakannya dulu. Tadi ada orang pertama dan orang ketiga. Kalau orang pertama itu menggunakan tadi ada mengganti dengan kata tu. Sedangkan orang ketiga tidak ada tambahan apapun, tetapi kata-kata yang aslinya. Semoga dengan penjelasan yang tadi kalian lebih memahami lagi. Kalian boleh buka buku kalian di buku paketnya halaman 33. Silakan dibaca dan dipelajari kembali.
Perhatikan yang ada di sana. Kemudian untuk latihan, kalian bisa kerjakan juga di baliknya bukunya halaman 34. Silakan kerjakan di buku paket dan kerjakan dengan baik. Silakan belajar dengan sungguh-sungguh. Demikian penjelasan Ustazah kali ini. Terima kasih bagi anak-anak yang sudah memperhatikan dengan baik dan mengikutinya dengan baik. Semoga dengan belajar ini sedikit saja kita belajar menambah pengetahuan kalian. Meskipun belajarnya hanya lewat video. Terima kasih yang sudah mensupport Ustazah. Terima kasih yang sudah memberikan dukungan dengan like dan subscribe-nya. Jangan lupa untuk berkomentar di kolom komentar. Jangan pernah putus asa dengan apapun yang kita lakukan meskipun hanya kecil. Manjada wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkannya. Belajar bahasa Arab itu tidaklah mudah, namun tidak juga sulit kalau kita mau bersungguh-sungguh. Jangan pernah putus asa anak-anak, tetap semangat untuk belajar, tetap berniat ibadah untuk menuntut ilmu. Jangan lupa tetap bersyukur atas apapun yang kita lakukan sekarang. Sampai ketemu lagi dengan Ustazah Iza dengan materi yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.